Wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa saya dengan Diki Al-Nazarul, akan menjelaskan tentang penerapan teknologi keamanan. Aplikasi yang saya pilih adalah Line. Ini It's Me, IT is Me. Diki Al-Nazarul, NIM 1905 1214023 dari Prodi Sistem Informasi A. Sebelum itu kita bahas apakah keamanan sistem informasi. Oke. Keamanan sistem informasi adalah manajemen atau pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi dan melindungi berbagai sistem informasi dari semua resiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusupan dan perusakan terhadap berbagai informasi yang Anda miliki. Nah, contohnya database kehack seperti itu, atau akun IG Anda, atau pokoknya semuanya lah. Nah, resiko terhadap keamanan sistem informasi mencakup dua hal utama. Oke. Prinsip keamanan. Lanjut. Prinsip keamanan ada tiga. Confidentiality, yaitu kerahasiaan. Menurut ISO 17799, artinya suatu data atau informasi hanya dimiliki dan bisa diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan. Jadi kalau enggak ya berarti itu sudah melanggar ketentuan yang berlaku. Integrity ya, biasanya kalau di Indonesia kan itu integritas ya, yaitu data tidak berubah dari yang aslinya oleh pihak yang tidak memiliki otoritas, sehingga kualitas, akurasi dan validitas data tersebut masih terjaga. Availability, nah yaitu memastikan bahwa sumber daya yang ada bisa diakses kapanpun dan dimanapun oleh pihak yang membutuhkan. Prinsip ini selalu di backup dengan recovery plan. Jadi di sini ini tiga prinsip keamanan ini sangat dibutuhkan dalam mewujudkan suatu sistem keamanan yang baik. Ya, jadi seperti kerahasiaan ini harus dijaga, password Anda memang benar-benar harus dijaga. Integritas ya, ketika data itu berubah kan Anda tidak bisa memiliki data yang asli seperti yang Anda harapkan yang di awal. Nah, availability ini merupakan data apapun yang Anda butuhkan itu siap sedia ketika kalian membutuhkan, seperti itu, dan didukung oleh backup. Biasanya ini ya recovery plan itu berguna juga ketika seketika terjadi ketidaksengajaan dari kalian, itu bisa langsung di backup oleh recovery plan. Nah, mengelola keamanan caranya ada 4. Identifikasi. Nah, nomor 1 ini mengidentifikasi resiko dari penggunaan teknologi informasi. Jadi gini, identifikasi resiko ini pertama-tama harus kita lakukan agar kita bisa mendiagnosa sebuah resiko yang akan terjadi. Find, temukan. Temukan ini, menemukan ancaman penggunaan teknologi informasi. Nah, jadi kita harus menemukan apa yang kita temukan ketika kita menggunakan sistem keamanan kita. Nah, gitu. Create lah. Setelah semuanya itu jadi kita membuat kebijakan keamanan dan security policy lah. Biasanya itu kita itu langsung ditujukan kalau kita buat akun seperti Line, WA, Facebook, Instagram, seperti itu lah. Kontrol lah. Yang terakhir harus kita mengontrol kebijakan yang telah kita buat. Jadi kita tidak boleh malah melanggarnya sendiri. Jadi keamanan yang kita buat itu memang harus kita lakukan ketika kita sendiri juga, meskipun kita si pembuat. Seperti itu. OTP, apa tuh? Oke. OTP itu one time password. Ya, OTP itu singkatnya. Nah, terdiri dari 2 kategori besar, yaitu OTP, HMAC, Base OTP, dan TOTP. Tim Based OTP dan Time Password. Time password ini disebut dengan istilah sandi sekali pakai. Biasanya digunakan
untuk transaksi online atau pendaftaran sebuah akun. Nah, sebuah akun ya seperti sosial media kita lah. Atau biasanya kalau di perkuliahan itu ada yang namanya, kalau di Indonesia itu ada siakadu yang dibuat oleh PPTI kita yang tercinta, seperti itu. Kode OTP terdiri dari kombinasi nomor unik dan rahasia yang diperoleh secara acak, di mana kode OTP dimaksudkan untuk keamanan dan OTP dianggap lebih aman karena perubahan password secara terus-menerus. Nah, jadi di sini kode OTP ini sangat dibutuhkan ya ketika kita menggunakan aplikasi seperti IG, kalau di perkuliahan ya siakadu Indonesia, atau ya pokoknya seperti itulah. Banyak contohnya ya teman-teman. Oke, metode keamanan di Line. Nah, kita bahas singkat sedikit tentang Line. Nah, jadi Line itu aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna untuk saling berkomunikasi. Sering disebut dengan aplikasi pengirim pesan instan. Dapat dinikmati di sistem operasi iOS, Android, BlackBerry, Windows Phone, Windows PC, macOS X, Nokia Asa series, dan Firefox OS. Nah, jadi Line itu bersifat sudah meluas seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak cuma di Android atau di iOS saja yang kita tahu, sebenarnya itu juga banyak, bisa di PC juga dengan cara seperti WhatsApp itu kita gunakan barcode-nya untuk kita login ke web Line di PC seperti ini, atau juga di aplikasi di laptop itu juga ada aplikasi Line. Jadi kalau di PC itu ada dua, di web ada, aplikasi ada. Oke, kita lanjut. Ini gambaran. Oh maaf, di sini arahnya kurang satu ya. Saya teledor tadi. Maaf. Masukkan nomor telepon ke perangkat ini. Jadi ketika pertama kita membuat Line, akun Line, itu kita harus mendaftarkan nomor kita. Lah, mendaftarkan nomor kita itu di sini. Nah, nomor kita itu Indonesia atau bukan? Lah, kita pilih. Lah, di sini Indonesia, teman-teman. Lah, kemudian kita lanjutkan ke verifikasi ke SMS. Nah, SMS ini penting ya, teman-teman. Jadi, SMS ini sekarang bukan alat untuk SMS seperti dahulu ya. Jadi di sini SMS itu digunakan untuk mengecek apakah nomor tersebut benar-benar ada atau enggak, aktif atau enggak, seperti itu. Ketika selesai, nanti Line akan men-message kita berupa kode verifikasi. Kemudian kita masukkan ke kode verifikasi. Nah, ketika kode verifikasi ini jangan sampai ketahuan orang lain ya teman-teman. Jadi kalian nanti bisa bahaya. Kemudian kalau sudah masukkan enter, nah ini baru buat akun baru, maksudnya profil kita berisi foto-foto. Sekatnya seperti itu keamanan kemudian. Kemudian ini adalah referensiku. Ada HTML dari Line officialnya sendiri, ada dari Septian Web ID, dan ada dari Asmi The Design Blogspot ya. Seperti itu. Terima kasih, thank you, matur suwun, saya Dika Nazarul. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.